buat saya seperti yang dirasakan oleh Bu Dion tadi, Bu Evo, eh, kesempatan untuk bertemu, ya ini kan di gereja kita, artinya kita sebagai umat Santa Monica ya, dalam arti apa nah, kesempatan kita bertemu itu lebih 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 banyak gitu loh. Nah, itu membahagiakan sekali, membahagiakan sekali. Jadi waktu awal-awalnya sih ya memang memang beberapa kan acara ini direncanakan cukup cukup lama ya Bu ya. Nah, ini memang selagi di paroki kita ya ya mestinya kita hadir itu Bu. Ternyata kehadiran itu juga membahagiakan kita dalam arti selama ini kan kita hanya ketemu lewat Zoom saja, tidak secara langsung. Ya. Ternyata selagi mau masuk gereja itu aja udah teguran-teguran antara kita itu benar-benar hangat sekali. Jadi membahagiakan sekali. Lebih-lebih ketika masuk dalam gereja, Bu Evo berkali-kali ngawe-awe, istilahnya kayaknya ngawe-awe dengan tangan. Nah, itu saya sendiri bingung, yang diawe itu sebetulnya siapa gitu. Nah, kan sekitar situ juga eh, saudara-saudara kita banyak, ibu-ibu juga ada di situ. Jadi ternyata bolak-balik ternyata saya yang yang dipanggil. Ya, ya apa adanya Bu Evo, jadi ya tugas seperti itu ya 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 kami jalani walaupun tidak punya istilahnya talenta sedikit sekali untuk itu. Tapi puji syukur pada Tuhan kita bisa misa itu berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun dan sungguh acaranya itu dapat apa istilahnya kehadiran Tuhan itu kita rasakan benar-benar baik di dalam misa kudusnya, terutama Romo Adi itu ditugaskan pertama-tama untuk membentuk suatu komunitas komunitas yang komunitas ya kita itulah yang menanggapi apa istilahnya ajakan untuk membentuk suatu komunitas komunitas doa, yang komunitas doa itu menuntut suatu yang konsekuensi yang begitu tinggi karena ya setiap hari 1 jam itu merupakan suatu tentang adorasi tadi juga cukup cukup menyentuh kita menyentuh hati kita, kehadiran Tuhan itu benar-benar kita rasakan dalam adorasi tersebut. Terutama juga ketika ketika Romo Adi memutar sakramen Roh Kudus dalam monsterannya itu benar-benar berkali-kali ke belakang dan ke depan itu ya akhirnya kita rasakan betapa kasih Tuhan itu benar-benar buat kita itu tanpa batasnya. Itu aja Bu Evo, jadi kebahagiaan bertemu dengan saudara-saudara seiman kita seperti dirasakan oleh Bu Dion itu kami juga merasakan. Itu aja Bu. Terima Terima kasih Pak, kasih. ternyata kuartetnya tadi luar biasa loh. Wow, betul. Wah, apa adanya Bu Evo. Itulah, Tuhan tidak melihat apa adanya, tapi Tuhan lihat disempurnakan oleh Tuhan. Bagus sekali. Nanti silakan diputar ulang ya. Saya sudah kirim YouTube-nya. Ya, jadi nanti Pak, silakan. apa adanya, Pak. Ada apanya. Kuartet yang luar biasa. Iya, iya. Nanti Iya, silakan. Pak. Apa adanya, Pak. Saya senang sekali saat tadi. Sungguh bahagia sekali. Walaupun memang dalam segala pergumulan yang sedang saya rasakan saat ini.
Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, sungguh baik, memberikan semua kelegaan, terutama tadi pada pas adorasi. Saya setiap menyanyikan lagu aja, saya merasakan kehadiran Tuhan. Sampai sering saya menangis waktu saya teduh. Terus apalagi saya berjumpa dengan Romo Adi menjalankan monstran itu, saya merasakan sekali kehadiran Tuhan. Sampai saya menangis, sampai saya jamah jumbainya itu, saya merasakan, saya berdoa dalam hati saya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya tidak layak Tuhan. Hadirlah selalu dalam hatiku ya Yesus Tuhanku. Hadirlah, ubahkan aku untuk menjadi lebih baik dan rendah hati. Itu yang saya minta pada Tuhan pada tadi waktu Romo Adi mengelilingi itu dan saya menjamahnya, saya merasakan sukacita sekali sampai sekarang. Terima kasih untuk waktu yang kau berikan Tuhan Yesus, dan terima kasih untuk teman-teman juga Ibu Evo untuk waktunya. Saya diberikan kesempatan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Itu aja Bu Evo. Haleluya, luar biasa ya. Pokoknya semuanya ketika tangan saya mengambil semua jalan. Dari jauh, kalau biasanya kan saya ada di sebelah ya. Pada pemusik ini kan saya jauh sekali dari melambai-lambaikan tangannya. melambai terus. Iya. Karena kalau teman-teman saya melambai bisa melihat. Kalau di sana itu tidak bisa melihat, jadi saya nggak bisa melambai. Jadi saya di sebelahnya. Iya, Bu Evo. Haleluya. Luar biasa ya. Biasa sekali. Ya. Ya, selamat malam Devosan Padre Pio 108 yang begitu setia. Saya mau sharing aja sedikit ya. Ya, seperti Bu Cilike atau Bu Like ya, itu ngomong tuh benar. Itu Tuhan Yesus hadir. Saya setuju banget pendapat teman-teman semua ini. Saya mendukung banget semua. Dari sharing-sharing ini, saya rangkum tuh hampir sama semua. Dari siapa yang ngomong tadi? Dion ya. Bu Dion tuh, itu penuh semangat tuh. Api Roh Kudusnya kenceng tuh. Bu Dion. Ya, jadi artinya Bu Dion itu mengalami perjumpaan dengan teman-teman kayak Pak Petrus Widito juga. Itu satu hal yang bagus itu. Itu bertemu teman itu semacam ketemu dengan kekasih gitu loh. Rindu kan pengen. Ya seperti kita sama mempelai wanita sama Tuhan Yesus mempelai pria. Itu kita harus renungkan itu. Ya. Jadi artinya bagi saya itu bagus. Renungan itu buat renungan kita. Artinya kalau kita mau berjumpa Tuhan Yesus, ya itulah kita harus mempersiapkan hati kita. Supaya kita juga bertemu dengan teman kita, siapkan hati kita yang bersih, murni. Jadi kita kalau ketemu itu rasanya apa? Waduh, sukacita banget. Tadi saya ada ngobrol sama Ibu Kencana tuh. Ini udah kayak surga di bumi lah kita. Nggak usah jauh-jauh ya. Ini kita pikirnya jauh-jauh kadang-kadang mau cari sesuatu hal yang jauh ngawang-ngawang. Ini saja yang nyata di depan mata. Saat kita berjumpa, tidak ada kepentingan apa-apa ya. Hatinya terbuka. Ketemu sama teman aja rasanya udah ketemu apa coba? Kekasih kan? Kayaknya aduh akrab banget tuh ya. Tadi saya juga sharing sama Ibu Kencana tadi. Sama siapa lagi tadi saya ngomong sama teman saya, siapa itu? Ya rasanya damai sukacita gitu loh. Nah, jadi saya rangkum itu dari ngomongan Bu Dion, Pak Petrus Widito sama. Nah, yang Bu Like sama saya juga sama tuh. Saya yakin, percaya banget. Di mana kita hatinya bersih, murni, kita akan berjumpa Tuhan Yesus. Sharing-sharing teman itu. Itu yang dialami kayak Bu Heti, Bu Kencana. Itu bisa nangis sesungguhkan loh kalau nangis itu. Zaman saya dulu, saya sharing dikit ya. Zaman dulu saya itu bisa berminggu-minggu nangisnya. Perjumpaan pertama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Kita tuh seperti itulah manusia yang sangat-sangat rapuh berdosa. Mau didatengin sama Tuhan Yesus. Begitu-gitu didatengin kita rasanya tidak layak dan tidak pantas. Benar-benar tidak layak, tidak pantas ya. Apa sih yang pantas layak dari tubuh kita ini?
nggak ada kan. Cumalah dilayakan, dipantaskan karena Tuhan Maha Kasih. Maka saya bilang, waduh, enak banget ya kalau kita bisa begini terus ya. Udah kayak di surga di bumi aja saya bilang. Kita berjumpa. Saya tadi sharing sama Bu Kencana, coba tanya Bu Kencana. Ya, Bu Kencana nggak usah kasih apa-apa, ketemu saja udah seneng gitu loh, berjumpa saja. Nggak usah kita ada hal-hal yang lain. Satu sama lain kita berjumpa, saling sapa, ya. Nah, itulah yang saya mau berikan, yang saya sharingkan. Pada saat, nah saat lagi nih, saat sakramen monstran itu ya Bu Kencana, namanya monstran atau sakramen Maha Kudus, itu urapan turun, rasakan sekali ya, sure gitu, urapan. Wah itulah Tuhan Yesus tuh tak terbatas kuasanya kan. Jadi rasain ada urapan Roh Kudus, Tuhan Yesus menjamah kita semua. Nah, disitulah yang saya selalu ingetin dalam doa itu, tolong kalau lagi ada konsekrasi atau itulah Tuhan Yesus. Wujud-wujud itu langsung disampaikan. Nah, itu makanya tadi sharing dari siapa tadi? Ibu barusan sharing siapa tadi yang sakit itu? Kaki. Ibu Leli. Ya, Bu Leli. Ya, itu Tuhan sampaikan wujud-wujud itu, Tuhan pasti jawab. Waktunya sudah cukup. Saya rasakan kok itu tadi, rasanya urapan datang, kita rasanya damai sukacita banget ya. Rasanya semangat lagi. Nggak ada loyonya, nggak ada rasa apa, hal-hal yang lain, hanya ada sukacita. Damai sejahtera itu saja. Itu tanda-tanda dari Roh Kudus. Nah, kita juga pulang kan terakhir ya Bu Evo ya. Ya. Rasanya nggak ada rasa capek, kata Bu Evo juga. Bu Evo juga merasakan sukacita. Nah, sharingnya Ibu Evo juga sama saya, ya itu semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita itu bisa terjadi emang. Nah, seperti tadi wish, wish juga kan dalam adorasi. Kalau kita wishnya yang negatif, ya wish yang negatif juga. Tinggal mau wish yang negatif atau positif. Itu wish juga kan, permintaan atau wujud-wujud keinginan kita. Makanya kita berserah saja. Serahkan segalanya yang keinginan kita, yang murni hatinya kepada Tuhan. Hari ini saya suka bilang datang hanya ingin apa? Ikut misa, ikut adorasi saja. Saya nggak banyak terlibat apapun, ya Bu Evo ya. Tapi saya bersyukur ini karya Roh Kudus luar biasa melalui Bu Evo dia. Ya jadi Bu Evo dia itu emang Tuhan sudah panggil, sudah memilih, ya semua dibentuk, diproses menjadi pendoa, pelayan yang sejati, Bu Evo dia itu. Maka saya yakin dan teman-teman juga merasakan kan belas kasihan Tuhan kepada kita semua nih. Teman-teman semua merasakan kan bagaimana adorasi tadi, aduh, semuanya rasakan. Belum pernah ya Bu Kencana nangis ya. Nah, Bu Cilike juga nangis, kita belum pernah lihat ya. Ya toh? Nah, itu harusnya di syuting tuh. Tadi syuting itu yang lagi nangis tuh. Itu makanya inilah saya persembahkan semua bagi kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan hadir karena kasihnya begitu besar pada kita, kepada Devosan Padre Pio di bawah pimpinan atau supirnya Bu Evo dia. Mari kita sama-sama tetap bersatu hati, bersatu jiwa, kita permuliakan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Semoga pertemuan hari ini menguatkan kita semakin tekun dan semakin rendah hati, semakin mengasihi teman-teman saudara kita yang paling dekat. Karena ini retret agung masih ya. Demikian Bu Evo. Terima kasih. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih sharing yang luar biasa yang menguatkan kita semua, dan saya yakin nanti teman-teman biasanya Pak Edison tuh bilang sama saya, kalau saya udah pulang kecapean, saya suruh tidur katanya. Ya paling nggak berapa menit baru kamu lanjut doa lagi. Ini saya memang pulang terus berdoa. Berdoa, terus saya dengerin video gitu kan. Waduh, begitu didengerin, kan rasanya gini, ya saya itu terhibur sudah mendengarkan tadi langsung, mendengar lagi karena diedit, dan saya ingin teman-teman merasakannya.
Jadi saya nggak istirahat. Saya cuma tadi itu memang kerjaan saya itu pegang jubah Yesus ya. Pokoknya kekuatan saya itu ada di situ. Dan ketika itu saya udah nggak ngomong apa-apa lagi, cuma saya pegang aja. Udah nggak tahu mau minta apa. Saya cuma bilang ya Tuhan tahu apa ya yang kita perlukan begitu ya. Jadi sekali lagi itu semua karena anugerah Allah Bapa yang sungguh luar biasa, dan saya juga ingin cepat-cepat untuk menyelesaikan supaya teman-teman bisa menyaksikannya. Satu babak teman-teman sudah bisa lihat, yaitu perayaan Ekaristi. Ya, perayaan Ekaristi. Mungkin setelah nanti teman-teman lihat, kemudian saya coba besok ya. Sekarang saya harus istirahat. Saya juga tidak boleh terlalu exciting kemudian lupa diri. Nanti teman-teman terus rugi, nggak bisa. Saya nggak bisa memimpin. Jadi saya harus istirahat. Tetapi besok saya editing sudah selesai, tinggal saya cut sedikit. Besok sudah tayang, dan adorasi, dengerin lagi teman-teman, itu luar biasa ya. Apalagi ketika kuartet itu dia menyanyi Bless the Lord ya. Yeah. Lalu kemudian waktu awal kuartet waktu misa ya, nanti dengar ya, mereka menyanyi himne Padre Pio. Itu sudah mengantar kita loh pada masuk ya ke dalam kekusyukan yang luar biasa. Luar biasa. Jadi waktu saya mengeditnya, saya seperti, karena kalau tadi saya menyaksikan itu saya hadir gitu, saya kan nggak menikmati lagi kan, karena saya harus masih pikiran saya itu di sana harus dikasih kode di sini ya, seperti itu begitu. Jadi saya banyak sekali ketika saya tenang menyaksikannya, oh praise the Lord, haleluya, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi saya nggak heran kenapa banyak hari ini nangis. Saya senggugukan di sebelah saya, senggugukan di sana, gitu ya. Jadi saya melihat, wow, luar biasa Banyak air mata sukacita, Bu Evo. Iya betul. Dan untuk teman-teman yang belum bisa hadir, mohon maaf ya. Ya tadi seperti Pak Edison bilang, juga pengakuan daripada Ibu Sisil gitu ya. Itu yang tadi mau saya sampaikan. Seringkali itu kita digoda, ya, digoda untuk, misalnya contoh ya, kalau saya itu sakit, ya, kalau saya itu digoda sakit, lalu kemudian saya permisif, oh ya saya sakit, ya, maka saya tidak datang. Di awal-awal saya ikutin itu. Ya, lalu kemudian semakin ke belakang saya lihat, loh kenapa setiap mau ada acara kok saya sakit? Lalu saya berdiskusi lah dengan teman-teman ya, teman-teman. Itu kemudian saya diberitahu, begitulah cara Kosaccio menggagalkan. Jadi dia bilang, kalau ada begitu kamu minta Tuhan Yesus dan kamu pergi. Kamu nggak akan sakit, gitu. Ya, jadi jangan larut. Itu tadi Ibu Sicilia menyampaikan ya. Akhirnya apa? Udah dibilang pergi. Aduh, aku malas. Aduh, pergi, mungkin karena jauh begitu ya. Jangan pernah merasa jauh mencari Tuhan. Itu yang saya dapat ya, permenungan saya. Jangan pernah merasa jauh mencari Tuhan. Betul, Bu. Itu jalan menuju Tuhan sempit, berdesak-desakan kalau bisa, supaya apa? Supaya masuk ke sana. Kalau nggak ada upaya, nggak sampai, karena pintunya sempit. Jadi harus berusaha. Nah, ketika kita berusaha, seringkali kita digoda, macam-macam godaannya, baik itu penyakit, baik itu pikiran, baik itu macam-macam. Percayalah, siapa yang mau kita temuin? Pemilik alam semesta yang memberikan kita segalanya. Jangan pernah mikir, aku bagaimana pergi ke sana, bagaimana ongkosku, bagaimana fisikku, bagaimana. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku mau hadir, ini aku. Bagaimana caranya? Lord,
What do you want me to do? Katakan itu kepada Tuhan. Tuhan buka jalan. Dan ingat, sila strada, jadilah jalan. Jalan itu Yesus. Kan Yesus mengatakan. Ya sudah, jalanin aja. Itu Ibu Like, itu kerjanya itu di tempat tempat orang meninggal terus itu. Ya, sampai tengah malam pun masih ngurusin orang meninggal, harus ngurusin ini lagi. Tapi lihat, karena dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan, ya praise the Lord ya, bisa diselesaikan juga gitu ya, walaupun mungkin fisiknya capek gitu ya, tetapi terobati, makanya disentuh Tuhan, dia menangis, Tuhan datang sama dia, karena dia selalu datang ke Oasis lah, ke Grand Heaven lah, dan mengantar orang-orang ya untuk kembali kepada Bapa. Jadi Tuhan lihat. Nah, jadi ini saya tidak mengguruin, saya bukan sama sekali menggurui. Saya hanya bicara pengalaman dari teman-teman dan pengalaman saya bagaimana digoda sebagai manusia untuk tidak hadir. Nah itu, kadang-kadang lewat anak saya. Ini satu kesaksian saya tadi pergi, saya bilang sudah sama Bu Ina, Monik tidak akan pergi ke gereja. Kondisinya tidak stabil. Tapi saya berdoa, saya bilang, nak kamu nggak usah ikut, kamu di rumah. Apa dia bilang? Ma, kalau aku di rumah, aku nggak menerima ekaristi. Aku nggak menerima tubuh Kristus. Itu menusuk saya. Saya bilang sama Monik, kamu lihat dirimu nak, sampai kamu stabil. Pukul 9.30 kamu oke, kamu jalan sendiri pergi ke gereja. Praise the Lord. Praise the Lord. Sampai hari ini dia baik-baik saja. Maksudnya sampai tadi sore ya. Jadi dia bisa jalan sendiri. Saya disentuh dengan apa? Ma, berarti aku nggak terima ekaristi. Itulah yang kemudian saya bilang, nak, pukul 9.30 kamu jalan kalau kamu oke. Luar biasa ya, luar biasa. Dan tadi saya nggak mikirin dia juga, cuma saya serahkan Tuhan. Monik saya serahkan karena ada urusan saya yang lain. Ya baik-baik saja di sebelah Romi dengan anak-anak muda ya, dengan Chris, dengan Kristo ya. Jadi itulah cara Tuhan. Ya cara Tuhan luar biasa ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Seperti tadi saya sampaikan, tidak ada kemuliaan selain kita berikan kepada Tuhan, Allah Bapa, yang memberikan kita kesempatan luar biasa seperti ini. Udah malam saya juga masih berkobar-kobar. Artinya apa? Roh Kudus masih menyala di sini. Dan jangan sampai nyala itu padam. Oleh karena tadi Pak Edison bilang pikiran-pikiran yang aura-aura yang negatif. Terus kita lemparkan aura yang positif. Tidak usah kecewa sama manusia. Karena memang itu begitu ya. Oleh karena itu berharap pada Tuhan, Tuhan buka jalan. Terima kasih para devosan yang luar biasa. Hal lagi, kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui Ibu Monica Noto juga kirimkan gambar Tuhan Yesus yang Veronica itu tadi, ya kan? Ya. Itu ini juga satu bagian adalah tanda cinta kasih Monica Noto kepada kita tuh. Ya dibagi-bagikan dan minta diberkati sama Romo Adi tadi. Ya. Foto yang dibingkai ya tadi itu ya. Nah ini tanda Ibu Monica Noto juga itu luar biasa ya. Begitu pergumulannya banyak, tapi dia masih bisa menyiapkan, menyediakan. Itu tanda yang begitu bagi saya itu satu hal yang luar biasa bagi saya. Walaupun kita nggak boleh mandang kecil, besar, nggak. Tapi tanda sesuatu, ada sesuatu dari hati Monica Noto itu. Dia memberikan. Sampai dia bilang, tolong nanti diberkati ya. Nah, lihat tuh. Nanti minta diberkatin. Dia tidak ngasih saja, tapi juga sampai biarlah gambar Tuhan Yesus ini yang dimana
Veronica mengusap wajah Tuhan Yesus itu kan. Nah ini saya juga, bagi saya harus sharingkan bahwa itu dia mempunyai belas kasih cinta kasih kepada kita semua, kepada teman-teman. Jadi ya praise the Lord lah. Ini semua kita persembahkan buat Tuhan, bahwa Tuhan, dia mengasihi Tuhan melalui kita semua teman-teman. Ya, itu saja Bu, saya mau sampaikan. Ya, terima Terima kasih. kasih.